Ya, teman-teman, itulah penjelasan oleh Guru Gembul tadi mengenai kekuatan Israel dan apa yang terjadi terhadap Iran sebelum Ali Khamenei meninggal dunia. Nah, di sini dikatakan bahwa Jokowi mengaku telepon MBZ tanya kapan perang Iran selesai. Nah, ternyata dari CNN Indonesia ini mengatakan bahwa Jokowi ngaku telepon MBZ tanya kapan perang Iran selesai. Oke. Di sini dikatakan, teman-teman, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengaku menelpon Presiden Unit Emirat Arab atau UEA Sheikh Muhammad bin Zayed Al Nahyan MBZ untuk menanyakan soal perang yang bergejolak di Timur Tengah. Teman-teman, hal tersebut disampaikan Jokowi dalam sebuah pidato di acara Halal Bihalal dan anniversary ke-1 YouTuber Nusantara dan konsolidasi Laskar Gibran di Hotel Sunan Kota Solo Sabtu 4 April. Kemudian saya telepon saat perang baru 3 hari. Saya telepon kakak saya di unit Emirat Arab, Yang Mulia MBZ. Saya tanya, Yang Mulia, kapan perangnya selesai? Baru mulai perangnya. Saya tanya kapan kira-kira perangnya selesai. Dijawab nggak pasti dan nggak jelas, kata Jokowi dalam sambutannya melansir Detik. Kemudian, teman-teman, dalam percakapan tersebut Jokowi juga menanyakan soal melonjaknya harga minyak mentah imbas perang yang berkecamuk di wilayah tersebut. Kemudian saya bertanya harga minyaknya akan sampai berapa. Dijawab juga nggak pasti dan nggak jelas karena memang kalkulasinya sangat rumit dan sulit sekali, ujar Jokowi. Nah, ia juga mengaku sempat menghubungi salah satu menteri di unit Emirat Arab untuk menanyakan hal serupa. Namun saat itu pemerintah unit Emirat Arab juga belum dapat memprediksi kapan perang akan selesai dan bagaimana dampaknya terhadap harga minyak dunia. Ini yang sudah di dalam lingkaran perang saja tidak bisa memperkirakan, apalagi kita yang ada di sini. Yang ada di sini sangat sulit memperkirakan, memprediksi kapan perang selesai dan harga minyak pada harga normal lagi, ujar dia. Kemudian, teman-teman, Jokowi sebelumnya juga sempat menerima Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Muhammad Borojurdi di kediamannya pada Rabu 1 April. Dalam pertemuan tersebut Jokowi menyampaikan penghormatan terhadap keteguhan Iran dalam mempertahankan kedaulatan nasional. Jokowi juga bertukar pandangan mengenai dinamika kawasan, termasuk situasi terkini yang berdampak secara kemanusiaan dan keamanan. Saya menyampaikan simpati mendalam kepada rakyat Iran serta menghormati keteguhan dalam mempertahankan kedaulatan nasional, kata Jokowi dikutip dari akun resminya. Kemudian ia berharap perdamaian, stabilitas dan ketegangan dapat segera kembali di kawasan. Sementara itu, Jordi menyampaikan laporan komprehensif mengenai kondisi lapangan terkini, termasuk penjelasan berbagai serangan terhadap kawasan sipil, infrastruktur vital, dan fasilitas ekonomi di Iran. Ia turut mengutarakan keprihatinan atas dampak kemanusiaan dan keamanan imbas serangan ke negaranya. Iran bergejolak usai Amerika Serikat dan Israel menggempur habis-habisan negara tersebut pada tanggal 28 Februari. Operasi itu menyebabkan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dan ribuan warga sipil. Iran tak tinggal diam, mereka meluncurkan serangan balasan ke Israel dan aset Amerika Serikat di negara-negara teluk. Nah, itu, teman-teman, ya, bagaimana tanggapan dari Presiden Joko Widodo ya selaku Presiden ke-7 Republik Indonesia mengenai perang antara Amerika Israel ya melawan Iran
ya katanya tadi bahwa kapan selesai perang ini maka ya tidak bisa diprediksi. Ya, kita negara-negara yang ada dalam lingkaran tersebut juga malah mereka masih belum bisa memprediksi kapan itu selesai, apalagi kita yang berada di Indonesia yang berada sangat jauh, ya kita tidak bisa memprediksi kapan perang itu selesai. Sama juga tentang harga minyak, ya kapan akan sampai pada titik tertinggi dan juga kapan sampai pada titik yang normal, maka itu juga masih belum bisa diprediksi, kata Pak Jokowi. Ribut ijazahnya tidak berujung sampai sekarang. S1 strata 1 Fakultas Kehutanan UGM. Ya teman-teman, usut demi usut kasus atau polemik ijazah Pak Jokowi masih menjadi perbincangan, masih terus bergulir. Kita tahu bahwa Roysuryo CS setiap hari tampil di media, di berbagai media, baik itu di kanal-kanal YouTube, kemudian juga di stasiun televisi. Mereka hadir untuk menyampaikan penelitian-penelitian mereka dan dugaan-dugaan mereka mengenai ijazah Pak Jokowi. Dan mereka masih tetap kekeh, masih tetap mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ya sesuai penelitian mereka 99,9% masih dokumen palsu katanya. Nah, tentu ini menjadi satu kebingungan bagi kita sebagai masyarakat biasa, teman-teman, karena hanya gara-gara kasus ini maka banyak hal-hal yang menjadi program pemerintah yang harus sebenarnya diekspos ke publik, ya program-program unggulan pemerintah yang harus dibahas, dievaluasi dan juga diberikan kritik, masukan, ya itu tidak terekspos ke publik. Ya kenapa? Karena sudah ya semuanya capek untuk membahas mengenai kasus atau polemik ijazah ini. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kapan selesai kasus ini. Nah, ini adalah satu pertanyaan-pertanyaan yang muncul, ya itu diakibatkan oleh kebingungan kasus, ya bagi kita sebagai masyarakat biasa mengenai kasus ini, teman-teman. Kita tidak tahu kapan ini akan selesai dan belum ada juga titik terang untuk menyelesaikan kasus ini. Ya walaupun sering sekali digembar-gemborkan, ya akan dibuktikan di pengadilan, ditunjukkan di pengadilan, maka dari pernyataan ya Roysuryo belakangan ini menyatakan bahwa ya di pengadilan bukan tempat untuk ya membuktikan ijazah, ya tapi itu adalah untuk memutuskan. Nah, jadi di mana ini akan dibuktikan ya ijazah ini, atau ya bisa saja di PT UN atau ya di pengadilan-pengadilan yang lain. Kita tahu juga ya seperti yang dilakukan atau yang dilakukan oleh Subhan Palal, dia menggugat ijazah Wakil Presiden Gibran di PN Jakpus kalau tidak salah. Maka PN Jakpus, ya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menolak tentang gugatan Subhan itu. Katanya mereka tidak memiliki kewenangan untuk mengadili ya tentang ijazah ini. Yang memiliki kewenangan dalam hal itu adalah PT UN. Itu menurut dari Pengadilan Jakpus. Tapi kalau kita melihat di Pengadilan Solo, PN Solo, teman-teman, maka justru ya di PN Solo itu soal ijazah ya mereka terima, ya malah mereka menolak eksepsi para tergugat, ya baik itu tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4 yang digugat oleh Bangun Sutoto yang merupakan alumnus dari UGM itu juga. Ya maka ya katanya di situ memiliki kewenangan ya untuk bisa mengadili perkara ini
memutuskan perkara ini. Nah, sedangkan di PN Jakpus mengenai soal ijazah, maka kata mereka tidak memiliki kewenangan. Nah, ini kan sama-sama pengadilan. Nah, jadi kita tidak tahu mana yang benarnya di sini. Jadi hal-hal seperti itu kadang ya membuat kita bingung sebagai masyarakat biasa, teman-teman. Nah, kita terus mengikuti perkembangan kasus ini karena tentu ya kita percaya bahwa walaupun lama kasus ini, walaupun sekarang masih kita belum tahu kapan ini akan selesai, tapi kita percaya bahwa ini akan ada ujungnya. Karena segala sesuatu yang ada di muka bumi ini ada masanya dan ada waktunya. Artinya ya, walaupun sekarang masa masih membingungkan bagi kita bagaimana penyelesaian dari kasus ijazah Pak Jokowi, tapi ya ada satu masanya nanti akan selesai, akan berakhir mengenai ijazah ini. Nah, kapan itu berakhir? Ya tentu kalau nantinya akan dibuktikan ya di pengadilan, dan bisa saja juga kalau misalnya tidak dibuktikan maka akan ya berhenti sendiri, mungkin ya kasusnya seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah nantinya kalau sudah berhenti sendiri, apakah itu nantinya tidak muncul? Ya tentu itu kita tidak bisa memastikan hal itu ya, karena sesuai dengan pengalaman juga bahwa dulunya ada orang yang sudah dipenjara ketika Pak Jokowi masih seorang presiden mempersoalkan ijazahnya ya, maka kasusnya kan berhenti ya, dan polemik untuk mempersoalkan itu juga berhenti. Maka tiba-tiba muncul Roy Suryo CS ini, Roy Suryo, Dr. Resmond Sianipar dan Dr. Tifa. Nah, tiba-tiba mempersoalkan ya tentang keaslian ijazah Pak Jokowi. Ya, alasan mereka bahwa itu diakibatkan karena ya unggahan dari Dian Sandi ya tentang ijazah Pak Jokowi. Nah, hal-hal seperti itu yang tidak memberikan jaminan kalau misalnya berhenti di tengah jalan, tidak ada kepastian dalam pembuktian ijazah Pak Jokowi. Nah, karena kan ini kan menyangkut tentang politik ya. Jadi kalau sudah yang namanya politik itu, maka tentu ya kita tidak tahu ya kapan ini akan diangkat lagi dan lain sebagainya. Ya, memang seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, katanya di balik dari kasus ijazahnya ini ya maka ada kepentingan politik. Bahkan dia mengatakan secara terang-terangan ada orang besar yang memiliki kepentingan politik di negara ini yang untuk ya menggunakan kasus ini untuk kepentingan politik pribadinya katanya. Tapi yang menjadi pertanyaannya, seharusnya Pak Jokowi kalau sudah mengetahui orang tersebut maka harus diungkap ke publik, atau malah ya kalau tidak bisa diungkap ke publik, mungkin data-datanya belum akurat ya, maka kalau sudah tahu hal itu ya segera untuk memberhentikan kasus ini ya, jangan dikasih tanggung ya hal seperti itu kan harusnya seperti itu. Kalau kita posisinya seperti itu, kalau ada orang lain misalnya memanfaatkan kasus yang menyeret kita itu, maka ya kita harus cepat-cepat untuk menyelesaikan kasus ini, jangan sampai berlarut-larut, jangan sampai memberikan panggung bagi orang lain. Nah, hal seperti itu sebenarnya yang harus dilakukan Pak Jokowi, tapi tidak, teman-teman, tidak juga dilakukan oleh Pak Jokowi hal tersebut. Nah, makanya ya masyarakat ini masih bertanya-tanya, memang ya apakah yang dituduhkan oleh Rasulullah ini benar atau tidak? Ya, benar atau tidak, benar atau tidak, karena tidak ada kepastian, teman-teman. Nah, teman-teman silakan memberikan komentar Anda dengan hal ini, dan kita mengharapkan ya semoga kasus ini cepat kelar, dan memang ya harapan kita bahwa secepatnya, teman-teman, ya jangan sampai nantinya sampai tahun 2027 nantinya, ini kan pasti akan sampai di tahun 2026. Nah, kita mengharapkan jangan sampai ya kasus atau polemik ini sampai di tahun 2027 nantinya.